Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, NIM 19053076 dari Pendidikan Ekonomi, akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang mungkin bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut para ahli, itu Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah salah satu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Kemudian ada Adam Smith. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika ada Richard C. Lindsay mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka guna media yang tidak terbatas. Kemudian ada Abraham Maslow yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Permasalahan bisnis tentunya berupa masalah tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori efektif serta efisien. Kemudian ada Georgi Mankiw yang menurutnya adalah sebuah cabang ilmu yang di dalam mempelajarinya tentang bagaimana cara masyarakat dalam mengelola sumber daya yang langka. Yang kedua adalah klasifikasi ilmu ekonomi. Berdasarkan buku Ekonomi Alam S, ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi faktual terkait masalah ekonomi. Kelompok ekonomi ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan terkait mengidentifikasi, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Kegiatan ini memungkinkan seseorang memperoleh sejumlah pengetahuan terkait fakta atau data empiris, sejumlah uang, angkatan kerja, atau struktur serikat buruh. Yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan interpretasi atas data tersebut. Studi ini merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kebijakan ekonomi. Kelompok ilmu ekonomi ini bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan yang lainnya, serta merumuskan dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ini merupakan kerangka konsep berasal dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro khusus membahas mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Teori ini meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, inflasi, hingga resesi yang melanda suatu negara. Tujuannya untuk memahami peristiwa ekonomi, merumuskan dan memperbaiki kebijakan yang berlaku. Sebaliknya, ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi dan perusahaan yang dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kemudian ada ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana solusi bagi masalah-masalah praktis. Selain pengelompokan di atas, ilmu ekonomi juga dapat dibagi menjadi 8 cabang, yakni ilmu ekonomi moneter. Cabang ini membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ada juga aspek-aspek yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut, seperti tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, hingga inflasi. Kemudian ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik merupakan cabang ilmu membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian seperti APBN, APBD, pajak, atau uang pemerintah. Kemudian ada ilmu ekonomi industri. Cabang ini fokus untuk membahas interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri, baik berupa persaingan usaha atau kinerja perusahaan. Kemudian juga
pembahasan antara lain menghapus riba, perekonomian, prinsip bagi hasil hingga zakat. Sekian pembahasan pembelajaran dari saya tentang